akan duniamu, seakan kamu hidup selamanya. Carilah kamu akan akhiratmu, seakan kamu mati besok pagi. Susah kan? Mencari dunia, mencari maisha. Susah. Tapi kalau jadi muhibbin, cukup datang ke kuburan, baca sholawat. Ya Rabbana ya Qudus sahil alaina al-fulus. Kertas merah yang halus bil barokah Habib Ali Al-Idrus. Begitu. Jadi paling mudah jadi muhibbin itu. Jadi mohon izin Kang, kalau sholawat itu berarti kita meminta kepada Habib itu tuh. Iya, ya Robbana ya Kembali. Wali ada. Karena gini, Habib Ali Al-Idrus itu ketika itu diklaim menjadi menteri keuangannya Allah. Maka ada bukan diklaim itu memang iya kok, itu memang iya, kita harus percaya itu. Oh iya, ya. Karena kalau kita memang mau hadir di hadir di Hall Solo itu, ya Habib, anales fulus ya Habib, maka berilah kami anal fulus ya Habib supaya ana ini bisa hadir di hallmu ya Habib. Begitu. Itu datang langsung fulus. Yang merah-merah lagi. Wow, itu luar biasa. Langsung. Wow, hebat. Kalau enggak gitu pas. Jadi nggak usah kerja. Pantesan Nggak usah kerja gitu. Pantesan Habib itu hidupnya enak-enak kayak ya. Wah iya, sampai itu bagaimana? Gelap lompat dari gedung. Ya Umar Mogor itu mainan itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Gitu, Umar jadi Mogor. Ayo Ini kita sudah mau lompat. habis ini Kang, sampean masih nyimak Kang. Ayo Kang Sapri. Sudah mau habis sampean nyimak. Ketika kita mau ziarah ke makam Rasulullah, kita bacakan Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah. Tapi kalau tidak menyebut ya saman 3 kali, maka ziarah sampean tidak bakal diterima oleh Rasulullah. Ya saman, begitu. Nauzubillahi min zalik. Hidup Muhyiddin. Hidup Muhyiddin. Makanya kenapa sih para kabib-kabib itu tidak pernah takut akan neraka? Karena begitu sudah ada jaminan kalau sampai para kabib itu masuk kepada neraka, itu akan langsung dipadamkan gitu loh. Bahkan ada salah satu kabib itu yang betul. Mereka itu akan mencari masuk ke dalam neraka jahanam itu untuk mencari siapa yang ada muhibbin kah atau kabib yang masih tersisa dalam neraka, itu akan dicabut semua. Begitu. Betul. Makanya saudaraku. Bahkan muhibbin ketika meninggal, muhibbin itu tidak akan kena siksa kubur. Tidak akan kena siksa kubur. Pokoknya jawab saja. Ya Umar. Tidak ada. Karena Habib itu mengirim surat kepada malaikat. Habib itu bisa mengirim surat sama malaikat supaya muhibbinnya itu jangan disiksa kubur. Allahu Akbar. Betul itu. Betul. Makanya gini, wali. ajaran Nabi Muhammad itu tidak laku untuk kabib. Kita diajarkan oleh Nabi itu dalam doa sholat itu di terakhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil masjid. Itu enggak laku. Karena enggak laku. Karena neraka bisa dipadamkan gitu loh. Siksa kubur bisa disuratin. Betul. Iya. Sungguh maha benar Habib dengan perusahaannya. Allah.
Dan sholat itu buatan jin aneh yang buat sholat itu. Allah. Iya kan malaikat aja bisa diliburkan. Ibarat kata begini loh Kang. Ngapain juga harus sholat? Ya betul tadi yang dikatakan siapa tadi itu? Siapa itu? Bu Alawikin. Saya. Karena mereka itu kan sholat kan bikinannya jin aneh Kang. Jadi bebas saja ya nggak sholat. Jadi begini, bukan begitu. Begini loh, Kanjeng Nabi Muhammad ya Isra Mi'raj itu langsung teksnya itu ada dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram risalah ila akhiri ayah. Risalah yang dibawa itu adalah sholat. Sampai hari ini tuh kita masih laksanakan. Fakih muqaddam 70 kali. Ya kan 70 kali sehingga lebih hebat dari Nabi Muhammad. Makanya kita harus bangga menjadi muhibbin itu. Wow. Jadi wali semua Kang. Ila sidratil muntaha. Urijabi ila sidratil muntaha, diberangkatkan ila sidratil muntaha dan amul bagih al muqaddam langsung bertemu dengan Allah. Bahkan kambingnya atau binatang binatang dia itu untuk yang mengantar beliau ke Sidratul Muntaha sampai hafal gang-gang langit, jalan-jalan langit Sidratul Muntaha sampai hafal. Nanti janji saya kepada Paku Bumi Kang. Janji saya kepada Paku Bumi nanti kalau di surga nanti kalau di Sidratul Muntaha, kalau tersesat di Sidratul Muntaha langsung buka aplikasi Gojek atau apapun, langsung aplikasi kambing Fakih Muqaddam langsung datang dia, hafal langsung nggak pernah. Wah. Berarti Yai Kang, ketika kita jadi muhibbin, hidup kita tuh sudah nikmat. Kita dijamin di dunia dan dijamin di akhirat. Masya Allah. Makanya sampean sekarang pertanyaannya, pertanda sampean itu muhibbin atau enggak, minum kopi enggak? Ayo. Oh, minum kopi dong. Kalau tersisa kopi di tenggorokan atau di mulut atau di perut Anda meninggal, maka dijamin surganya oleh Habib. Wow. Gitu. Nah, ini kalau saya minum kopi. Karena begini Kiai, mohon maaf, kalau di dunia itu kenikmatan salah satunya ajaran daripada Balawi, kenikmatan di dunia itu bisa memeras atau meremas payudara wanita. Itu nikmat sekali Kiai. Jadi makanya saya katakan, jadi muhibbin itu kenikmatan di dunia telah dijamin. Berarti mereka bisa meremas payudara wanita. Itu ada saya dengar Kiai. Itu bagaimana tuh Kiai? Bagaimana Kiai? Yang menurut saya tahu ada itu ajarannya yang bisa meremas payudara wanita. Namanya wali. Ada itu nggak bisa berpikir dengan akal pikiran logika yang waras. Ini saya bacakan teksnya ya. Ini teman-teman saya bacakan teksnya ya. Wa dzakaru annal Habib Ahmadil Mazkur kana idza ra'a imra'atan fit tariq qabasaha fi tasbiha wal hikmah fi dzalika innahu yakhruju syahwataz zina. Iya. Gitu loh. Ya. Jadi ketika meremas-remas payudara wanita, maka wanitanya itu akan keluar dari syahwat zina. Itu karangannya di kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, karangannya Al-Habib Al-Idrus. Begitu. Benar. Ya, itu yang makanya itu saya katakan. Dan hikmahnya ketika itu mempunyai anak atau itu nanti anaknya itu akan soleh-soleh, bisa menunggang kuda dan lain sebagainya. Wah, jos pokoknya. Makanya Kiai, rekan-rekan semua, saya berani mengatakan bahwasanya jadi muhibbin itu di dunia saja udah enak dia, bisa meremas payudara wanita. Apabila ada istrinya ingin jadi anak soleh, itulah apabila ada istrinya ingin jadi anak soleh, maka harus diremas payudaranya oleh Habib. Kalau inginnya anak jadi soleh. Bang, jujur Bang ya, saya mau bertanya. Kalau menurut saya ada benernya nikmat paling nikmat di atas dunia ini pangkal paha. Abang sepakat nggak semuanya? Iya. Sepakat, berarti sepakat. Itu aja pertanyaan saya. Nikmat di atas nikmat itu adalah pangkal paha untuk dunia. Kenapa? Karena Adam pun tergoda oleh pangkal paha, maka kita turun ke dunia. Jadi nggak salah kalau bahasa mereka
Tapi kalau menyalahkan akhlaknya istri orang kita remes, ini salah. Tapi kalau hak kita yang memang paling nikmat itu pangkal paha yang halal. Betul, betul. Tapi kalau istri orang bang dimutilasi orang gitu. Wali Kang Sapri. Wali itu jangan di itu. Kalau wali Wali itu nggak bisa kita, Wali nggak bisa dipikir dengan akal. Mukimat ini Kang Cocot biar ini. Mukimat ini turunin Mas. Mukimat Mukimat diturunin nih, Sapri Mukimat diturunin dia nih, nggak percaya wali. Nggak percaya wali turunin. Nggak percaya Itu wali nih, semua Mukimat ini. wali maceduk, wali maceduk, wali maceduk. Ya Allah. Berarti begini. Walafu, kalau Bib, kita jadi walafu. muhibin, Ada tadi ada tamu. Uruj anil otak waras gitu loh. Ini Bang Sapri ini berarti Harus Mukimat keluar ya dari nih. otak waras. Jadi kudu gila kabi gitu. Alafu, monggo alafu. Kamu Bib, alafu Bib. Apa Beb? Aneh tadi lagi ada tamu, makanya parkun. Nah, jadi Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. lanjutannya Masya Allah. tadi ya. Saya ini banyak guru-guru wali-wali dari Bani Ba'alwi Khinzir itu ya. Benar. Yang Ba'alwi Khinzir, yang Ba'alwi Rijsun, yang Ba'alwi Kalbut. Banyak ya. Rata-rata itu wali semua. Wali Iya. Jenenge kok api-api Kang. Iya. Jenenge Arab semua sampean Kang. Arab semua. Saya nggak ada namanya guru itu yang nggak bahasa Arab namanya itu. Walinya itu Ba'alwi Khinzir, Masya Allah. Ba'alwi Rijsun, Ba'alwi Syaitan, udah itu Ba'alwi Kalbun. Oh, itu nah mereka Berarti sakti semua rata-rata. Bahaim semua ya. Balawi kan Balawi semua berarti Bahaim semua ya. Kalau Bahaim ya. Oh iya, betul. Masya Nah, jadi Allah. kalau ada Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. kalau ada mukimat yang nggak percaya sama wali-wali makjedud ini, sama wali-wali mardud ini dari Bani Ba'alwi ini, wah itu bahaya, nggak dapet sapangat dia. Beker. Gitu. Nah, tadinya saya curiga jangan-jangan dia ninja ini juga mukimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Panadol, saya akan panadol. kelebihan habaib Oke. karena saya sudah dikasih kunci surga ini bang. Masya Allah. Waduh, Ya Masya Allah, ya Allah. beda lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Barakallah, ya Allah. Ya Allah. Hidup Muhibin, aku bangga menjadi Muhibin ini. Hidup Subhanallah, Saya sudah diberikan surat subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. enam barzah. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Ini bang kuncinya sudah dipegang. beker. Maka ikutlah kepada ajaran habaib keturunan Abu Jahal karena saya sudah Dosa ini. La ilaha illallah. Oh, mukimat ini Kef, Pak Iki. Wah, Mandi. Mukimat ini Wah, ternyata ini ini. mukimat, ini Wah, mukimat. Bapak ini mukimat ya? kena prank ninja kena prank. Turun ini mukimat ini. Waduh, mukimat ini. Hos turunin hos mukimat ini hos. Mukimat bahaya. Panadol. Botrek. Mukimat tuh. Hidup Muhibin. Mukimat ini. harus syahadat lagi Mukimat. Mukimat harus syahadat lagi dia. Ninja kena prank. Ya Allah. Insya Allah, tabarakallah. Aneh ini pemegang kunci surga Masya yang melebihi kemuliaan Rasulullah. Sampai saya dengan guru saya sampai bisa melakukan Isra Mi'raj 70 kali dalam satu malam. Allah. Termasuk ini Kang, kambingnya paling ini Kang. Wah, berarti. Oh, ini tadi saya itu sampai Afran Ini ya. injit aneh kayaknya ini. Saya pikir antum mukimat. Kalau mukimat antum saya suruh turunin.
Ya, sapuan. Saya pamit turun bang. Ya kita doain ya. Mukimat ini sudah itu grupnya Muhibin ini. Kita doain sama-sama bisa memanusiakan manusia, memuliakan manusia, jangan membinatangkan manusia, itu aja harapan saya. Nah yang terjadi sekarang ini yang Mukimat membinatangkan Muhibin, yang Muhibin membinatangkan Mukimat, jadi sudah nggak ketemu lagi adat dan Subhanallah. Ya Allah, ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah jadi gitu Yai, makanya kemarin saya jelaskan Yai di teman-teman itu, satu-satunya klan di Nusantara ini yang jadi imigran itu cuma Habib-Habib Yaman. Kalau dari etnis Tionghoa, kata Bang Ade ya, etnis Tionghoa itu bukan imigran, etnis Arab juga bukan imigran. Tetapi kalau yang namanya Yaman itu memang imigran. Imigran itu perpindahan satu kelompok penduduk dari satu negara ke negara yang lain. Nah, ternyata memang Habib-Habib dari Yaman ini didatangkan oleh penjajah Belanda. Tujuannya untuk membantu penjajah Belanda di tahun 1800 sekian. Kan begitu. Nah, Tafadol. nah kemudian semakin nampak jelas dia itu memang budak-budaknya Belanda ketika kemerdekaan Indonesia 1945. Ternyata satu-satunya klan yang tidak mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia adalah dari Habib-Habib Alwi ini. Astagfirullahaladzim. Nah, kenapa mereka tidak mengakui? Bendera merah putih aja, bendera merah putih aja itu atas rekomendasi abah saya lo ya. Iya. Oh iya. Maaf Pak Alawi Ginjir, maaf. Deklarasi Sampai ini nggak keliru kemerdekaan. cerita ini. Padahal ketika mau mengadakan apa itu proklamator kita itu katanya ke Habib Ali Kuitang. Iya, Astagfirullahaladzim. Benar itu bang. sebetulnya bukan namanya itu aslinya itu bukan Habib Ali Kuitang, Habib Ali Tali Kotang. tukang ngutang. Nah, itu aslinya. Masya Nah, Allah. kemudian saya lanjut. Oh sudah berubah Saya lanjut ya? lagi. Ini hostnya dawirnya ini, host pencari dawirnya ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ya. Nah, ketika 1945 Fadal ya akhi. semua etnis yang ada di Indonesia, baik itu etnis Tionghoa maupun etnis Arab, itu menyatakan diri untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Tetapi satu-satunya etnis adalah dari imigran Yaman ini yang tidak mau bergabung menjadi warga negara Indonesia. Bahkan termasuk di tahun 1959, Wakil Presiden kita Bung Hatta juga kembali mengusulkan, menyampaikan seandainya Syukran ya akhi dari al-kiram. seandainya dari imigran Yaman ini, Habib-Habib ini mau bergabung menjadi warga negara Indonesia. Tetapi Habib-Habib ini pun tidak mau. Kenapa? Tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia karena memang satu-satunya negara yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Belanda. Sementara Habib-Habib ini kan didatangkan oleh Belanda sebagai congos-congosnya Belanda. Maka di tahun 1959 itu pun Habib-Habib Alwi ini tidak pernah mengusulkan diri menjadi warga negara Republik Indonesia secara resmi hingga saat ini, Yai Anjas. Hingga saat ini, Yai Ninja. Nah, maka dari sini, dari keterangan-keterangan sejarah, manuskrip-manuskrip sejarah nasional ini, kita sudah paham kenapa selama ini ajaran-ajaran Bani Ba'alwi ini lebih dekat kepada Yahudi dengan feudalismenya yang diterapkan sebagaimana yang diterapkan oleh para penjajah Belanda. Karena memang mereka didatangkan oleh penjajah Belanda untuk memerangi rakyat Indonesia. Kan begitu. Tenang Jenol Arifin. Iya kan. Tenang Jenol Arifin, tak bela sampean. Jadi tujuan mereka ini, cuma tak untuk bela ini. menjajah. Begitu. Tak bela ini Kang, tak bela. Jenol Arifin yang taping di bawah tak bela itu Kang. Iya, nanti dibela setelah Ini, saya tapi bernarasi kan lengkap. 2 tahun ini kan sudah Kang. Sudah ada upacara. Kemarin ada yang pakai rok, pakai daster itu ayo.
Nah, kalau persoalan upacara ya, sejak awal kemerdekaan sampai 2023, mereka itu nggak pernah namanya upacara, apalagi pakai daster ya, daster merah putih, kemudian spray dililit-lilit di kepalanya warna merah putih untuk upacara hormat bendera. Bani Ba'alwi ini paling anti dengan bendera merah putih. Mereka anti. Kenapa? Tapi Karena mereka sebagaimana kemarin ya, sebagaimana penjajah Belanda. Ojo kang penyapu, oleh Oreo kang penyapu. Sebagaimana penjajah Belanda itu memang tidak pernah mau menghormati bendera merah putih. Nah, tetapi setelah tesisnya Kiai Iman, mereka mulailah berkamuflase seolah-olah menjadi warga negara Indonesia, melaksanakan upacara bendera, pakai baju dengan corak merah putih. Tujuannya satu, karena memang Habib Ba'alwi ini adalah tukang tipu, ya kan, semunafik-nafiknya orang, maka mereka tujuannya sekarang adalah untuk berkamuflase menjadi penipu lagi, seolah-olah cinta dengan bendera kita dan mau hormat dengan bendera kita. Tapi kalau kita mau tahu di dalam hati mereka ini, karena memang ya Bani Ba'alwi ini adalah genetika Yahudi Askenazi, laknatullah, ya kan, sebetulnya hati mereka itu sama sekali tidak pernah mencintai negara ini, sama sekali. Saya berani taruhan, ya kan? Saya berani taruhan. Nah, maka saya minta kepada teman-teman, baik yang muhibin maupun yang mukimat, ya, jangan pernah percaya Bani Ba'alwi. Seandainya ada orang menceritakan bahwa Gunung Krakatau itu ternyata pindah ke daerah Medan misalnya dari Lampung, mungkin bisa kita percaya. Akan tetapi ketika ada kabar bahwa Habib Ba'alwi ini berbuat baik, jangan pernah percaya. Kenapa? Di dalam diri mereka terdapat nutfah dajjal laknatullah. Nutfah dajjal laknatullah itu akan sampai akhir hayatnya, sampai kiamat nanti pun akan tetap berdiri, akan tetap tercokol nutfah Dajjal laknatullah. Kenapa? Karena sebetulnya sejatinya Bani Ba'alwi ini merupakan perkawinan antara iblis dan Fir'aun. Iblis yang merasa paling mulia dan Fir'aun merasa menjadi Tuhan. Itulah nurfahnya Bani Ba'alwi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Mantap. Main saya. Ganti sampean kang cocok sing gede kang cocok. Waduh, aku ngene iki ceramahku mati lah ngene iki. Lawan masa ini. Enggak wis. Mukimat itu jenengan aja. Wah, Mukimat itu. Ba'alwi mukimat ini berarti ini. Oh, nggak boleh. Nggak terima saya, host. Junjungan saya diginikan ini. Wah, Jangan terima amal ibadah orang ini nih. Kalau nggak nggak sujud di sana di tanah Tarim ini orang ini. Wah, mukimat ternyata Ba'alwi ini. Ini mukimat ini. Jadi Ini kalau bisa ya. Kalau bisa ini yang diceritakan tadi itu framing itu. Sekolahkan, Kang. Bentar Kiai, saya mau bertanya ini, boleh nggak Kiai? Kang Ninja mau Kang penyapu mawon. Kang penyapu mawon. Pokok Kang Cakep. Jatuh dikirim ke Tarim katanya. Bukankah yang berjasa untuk kemerdekaan ini kan dari Tuan Ba'alwi kan? Oh Saudara. Enggak Kang. Berarti kan Kang penyapu. itu kan bendera Saka merah putih itu memang bikinan mereka kan, bukan dari pribumi, bukan kan? Bukan. Berarti omong kosong nenek moyang kita itu pernah menceritakan kalau Sang Saka merah putih itu pada tahun 1293 sudah ada Sang Saka merah putih di kerajaan Majapahit yang dikeluarkan oleh Raden Jaya sebagai Raja Majapahit yang pertama itu kan berarti kan? Itu Tuan Ba'alwi kan? Yang benar itu Gajah Mada itu Islam. Namanya Gajah Mada itu aslinya Gaj Ahmada gitu loh. Gajah Mada itu Gaj Ahmada. Itu pernah disampaikan oleh Al Habib itu Saint Smith. Kita harus Jadi percaya nama itu Gajah Mada sebagai itu muhibin. Gajah Ahmada. Berarti percaya Kang. Jadi Gajah Mada itu marga apa, Kang?
Asegaf kalau nggak salah. Asegaf. Al-Abud, Al-Abud, Al-Abud. Babut tau, babut. Ba'abud, Ba'abud, Ba'abud. Berarti Wah, benar hebat, juga ya apa yang disampaikan oleh si Wafi juga itu, kalau Sultan Mahmud Badarudin itu setahu saya itu berjuang dengan rakyat Palembang, tapi kenyataannya yang diceritakan oleh si Wafi ini dengan Muhammad Al-Habib Asegaf. Berarti Oh, benar, itu yang Wafi benar ya. itu. Betul Benar itu. Wafi ya. Betul itu. Waduh, saya orang Palembang berarti goblok banget saya ini ya. Lah, bawa kak. Tuh so Kang ojo ngono Kang, iki guyon Kang. Ojo ngeleng-ngeleng gurune Kang. Berarti hampir Intinya Mukimat itu bodoh, Mukimat itu kafir, intinya Mukimat itu PKI syahadat. itu. Iya, makanya kalau kita istilahnya pengen pinter Jakom ini, terutama nanti sudah saya kasih tadi itu clue-cluenya. Sawah Utarim Saifu Man Syahola, bahwasannya gang-gang di Tarim itu bisa menjadi guru bagi orang-orang yang masih kayak Jakom beginian ini. Saya yakin kalau sampean sebulan di sana Kang Jakom, begini Langsung Jay. mendapat guru. Ya, dulu saya sebelum mengenal Mbak Alawi ini, istri saya cuma satu. Butar si manu kalit si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira nggak berani naikin, saya sudah multi Caki. Nggak tuh, Caki memang anak buahnya Leut dia. Jadi nggak berani suul adab sama Leut dia. Nah, jahitan tangga aku yang disalahin tadi, Yai. Iya biasa itu Caki. Nah, marahin, Yai. Ya itu modelnya Caki itu. Ya, saya tidak bisa berkata apa-apa, tapi Allah Maha Tahu. Ya dari dulu. Bawa-bawa Kalau Allah Allah Maha lagi. Tahu. Maha benar penyapu ranjau dengan segala kebohongannya. Loh, kok saya bohong? Kapan saya bohong? Ketemu aja sama jenengan nggak pernah. Kalau jenengan ketemu sama Leut, dijamuni sama Leut, mengawal Leut kan sudah pernah. Fakta di lapangan tidak begitu. Bayar jizya juga kan begitu. Anak buah kan setor mesti. Enggak lah, ini hanya berbagi. Lu mau duit nggak? Ini buat anak lo gitu. Kak, setor, cuman diperhalus bahasanya. Saya kalau misalkan setor sama Leut, sekalipun ilmunya setinggi langit, sekelas Leut bisa ngalahin saya keluar dari agama Islam. Jangan, nggak boleh seperti itu Caki, dosa. Jangan bertaruh seperti itu Caki. Dengerin. Kalau misalkan Dosa bertaruh tentang agama itu berdosa. Enggak, benar. Konteksnya tadi penyaburan jauh gitu. Makanya saya perjelas di sini supaya jelas-jelasnya. Jikalau misalkan andai kata saya kalah sama seorang Leut dan siapapun di belakangnya, keluar saya dari agama Islam. Itu aja poinnya. Iya. Kesendak saya sampai. Betul saya. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau untuk masalah keluar di TikTok ini, ya betul saya akui, saya juga mendukung. Tapi berlebihan dengan apa yang di komandannya ini jangan. Nanti kalau untuk orang tersebut membicarakan terkait datanya nggak ada, itu kan blunder sendiri. Itu loh. Keluar boleh. Iya. Ali kok diam? Seorang Caki gimana sih, Yai? Itu Kang Penyapu.
harus mundur. Enggak loh, terkecuali sama yang tadi pergi, oke lah saya ya menghormati. Menghormati katanya. Ya. Masuk. Pokoknya Sepi komalnya Ki. yang ngorek Kiai Sarip ataupun sampean ditegur sama sampean berlebihan, saya sikat. Agama juga bela negara, jelas jihad dan syahid bersama ulama.